Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tanda-tandanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 10C SMA Islam Nuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini, ya kita akan masuki bab baru ya. Pada pertemuan sebelumnya, Ustaz sudah jelaskan terkait dengan kompetensi dasar dan pengalaman belajar. Jadi sekarang kita sudah masuk bab 3. Ya, bab 3 judulnya fungsi. Antum bisa buka bukunya di halaman 74. Ya, 74 atau di sini 74 di halaman antum. 3 pertama. Iya. Nomor 1. Bab 3 fungsi. 63. Buka silakan. Nah itu dia. Itu yang tadi, yang terakhir. Enggak maju lagi. Terus sekali lagi. Ya pas itu. Oke. 66. Memahami notasi domain, range dan grafik suatu fungsi. Jadi anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintai karena Allah. Kali ini kita sudah masuki bab 3 berjudul fungsi, ya. Mungkin antum sudah nggak asing lagi dengan kata fungsi karena di SMP antum sudah kenal dengan istilah fungsi, ya. Walaupun di SMP yang antum baru kenal namanya fungsi linear. Fungsi linear. Apa ciri-ciri fungsi linear kemarin saya sampaikan? Apa ciri-ciri atau identitas khusus dari fungsi linear? Saya masih ingat pelajaran di bab 1 kemarin, dosa singgung. Fungsi linear. Apa karakteristik atau ciri-ciri khusus terkait fungsi linear? Belum pas. Bukan masalah tandanya sekarang. Masalah kita mengenali fungsi linear itu dari mananya? Dari mana? Hah? Kurang jelas? Bukan. Kita bukan berbicara nilai mutlak. Ada kemarin itu saya jelaskan fungsi linear. Ciri-ciri fungsi linear itu seperti apa gitu dia. Ada? Lupa ya. Jadi fungsi linear itu mengidentifikasinya gampang. Antum cukup lihat variabel tertingginya pangkat 1. Kan ada saya katakan. Ketika variabel pangkat tertinggi variabelnya pangkat 1, maka dia fungsi linear. Contoh 3x kuadrat itu fungsi 3x tambah 5 itu fungsi linear. Karena x-nya pangkatnya pangkat 1, nggak ada lagi pangkat 2 di situ. Jadi tengok aja pangkat tertinggi variabelnya. Ketika pangkat tertinggi variabelnya pangkat 1, maka dia masuk ke dalam kategori fungsi linear. Tengok variabelnya, tengok pangkat tertinggi variabelnya. Sudah selesai. Kalau dia pangkat 1, fungsi linear lah dia. Kalau pangkat 2, fungsi kuadrat namanya. Kemudian fungsi linear kalau digambarkan ke dalam koordinat kartesius berupa apa kemarin saya bilang? Fungsi linear jika digambarkan ke dalam koordinat kartesius seperti apa grafiknya? Garis lurus, pas. Itu pas. Jadi fungsi linear itu jika digambarkan ke dalam koordinat kartesius dia berupa garis lurus. Oke. Sekarang kita masuk fungsi ya. Bab 3 fungsi.
Kita kenalan dulu dengan memahami notasi, ya, notasi, domain, range, dan grafik suatu fungsi. Ya, memahami notasi, domain, dan apa? Range dan grafik suatu fungsi. Oke. Notasi, apa arti notasi? Fungsi linear bukan? Hah? Fungsi linear. Enggak. Di sini fungsinya bisa jadi nggak fungsi ini saja. Pokoknya dia secara garis umum fungsi dia katakan. Tadi Ustadz single fungsi linear karena memang materi yang sudah pernah kita pelajari fungsi linear. Jadi notasi itu artinya tanda. Jadi notasi mengartikan tanda. Dalam matematika notasi banyak. Salah satunya ya antum bisa buat tanda dinotasikan dengan misalkan ya. Contoh. Namanya notasi. Notasi itu ya bisa ya, notasi. Bisa. Itu juga notasi. Kemudian apa lagi? Notasi banyak jenisnya. Yang namanya notasi tanda, ya. Contoh, kalau alamat dinotasikan dengan tanda apa biasa? Kalau lihat rumah nggak, ya kan? Jalan Maria Jaya, yang PK Wali Pribadi. Ini notasi. Ya, notasi itu banyak. Di Google Maps itu kan sering tuh kan? Ya kan, Google Maps beda-beda tuh nanti. Kalau dia rumah makan lain logonya, tandanya, notasinya. Nanti kalau rumah ibadah lain pula, rumah ibadah lain. Terus, oke. Nah, itulah namanya notasi. Jadi kalau notasi sekedar menyiapkan aja, itu tandanya, itu sebagai tanda aja. Kemudian di sini dalam fungsi juga ada notasi. Antum pernah lihat nggak contoh fungsi? Contoh fungsi seperti ini. Contoh fx sama dengan 2x tambah 5. Jadi fungsi itu dinotasikan seperti ini dia. Fx, fungsi x itu artinya fx. Walaupun fx kadang disebut y, nggak masalah, sama. Fx sama y sama. Jadi fungsi itu dinotasikan dengan fx sama dengan 2x tambah y. Ini contoh. Atau secara umum biasanya ya, kalau secara umum dibuat ax tambah b. Nah, ini dia. Ya, ini secara umumnya. Jadi ini notasi apa namanya? Notasi. Cara bacanya bagaimana saat fx sama dengan ax tambah b? Biasa, seperti biasa. Ini berasal dari, ya, kalau Anda pernah temui nantinya di buku matematika, kadang ditulis seperti ini di awalnya. Pernah lihat? Fx, f mengatakan x ke ax tambah b. Itu pula cara bacanya. Jadi ini sama aja sebenarnya. Ulangi cara bacanya. F memetakan x ke
Memetakan. Karena fungsi nama lainnya apa? Siapa masih ingat ketika SMP? Apa nama lain fungsi? Pemetaan. Ya. Jadi Ustaz, ini cara bacanya ulangi. F memetakan X ke F memetakan X ke AX tambah B. Artinya bergerak kita dari X, maka nilai X ini kita substitusikan ke dalam fungsinya. Itu dia maksudnya. Jadi ini sama nih. Antum kalau disajikan seperti ini sama saja seperti ini. Tapi bentuk penulisan secara umumnya dari bentuk seperti ini dia, nggak lagi seperti ini. Asalnya seperti ini, maka kita buatkan ke bentuk umumnya seperti ini. Ulangi, F, bagaimana cara bacanya? Berarti tanda panah ini dibaca apa? Oke. Tanda titik dua dibaca? Oke. Ini notasi. Contoh banyak, ya. Bisa contohnya? Contoh banyak. Itu bisa buat misalkan fx 2x tambah 5. Tekan lagi fx 2x kurang 3. Tekan lagi fx x kurang 1. Bebas. Asalkan bentuknya mirip. Muncul pertanyaan, ada nggak dari bentuk ini sesuai dengan bentuk umum? Ada nggak dari contoh yang saya berikan ini nggak sesuai dengan bentuk umum? Dari jenis yang pertama, berapa berarti nilai A-nya? 2, 5, 3. Salah. Kalau 3 salah lah. Negatif 3. Iya, negatif itu punya 3. Negatif itu bukan tanda di depan. Satu lagi, tanda di depan sebuah bilangan itu milik bilangan-bilangan di belakangnya, paham ya? Tapi kalau 5 nggak perlu antum katakan positif 5, nggak perlu. Tapi kalau negatif harus disebutkan. Paham? Berapa hanya? 1. Boleh Ustaz? Boleh hanya 1? Boleh lah. Iya, 1x. Tapi karena 1 koefisiennya nggak bisa dibuat. Minus 1. Paham? Kalau baik tuh sampai sini. Oke. Inilah notasinya. Jadi anak Ustaz, kalau ini antum membaca seperti ini boleh nggak cara bacanya? Kalau ini antum mau bacanya dengan cara membaca seperti ini boleh nggak Ustaznya? Boleh. Coba tes cara bacanya gimana? Berarti tanda memetakan yang tadinya tanda titik 2 diganti dengan siapa di sini? Huruf. Bagus. Yang tadinya tanda Q dinotasikan dengan tanda panah, di sini ganti dengan siapa? Substansi atau isinya sama, konsepnya sama. Ulangi. Jangan 2x negatif 3 cara bacanya. Kalau cara iya, 2x kurang 3 kalau bacanya. Tapi kalau Ustaz tanya berapa konstantanya, benar. Jangan dibalik. Jangan nanti kalau Ustaz tanya berapa konstantanya kurang 3 atau bilang jangan. Kalau Ustaz tanya siapa elemennya, katakan minus 3. Tapi kalau Ustaz tanya siapa fungsinya, 2x kurang 3. Bisa bedakan? Oke. Jadi antara kurang sama minus. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Coba masih gampang ya. Oke. Kemudian tenang Ustaz, cara baca sudah tahu, menyajikan bentuk fungsi sudah tahu, bentuk umum fungsi juga sudah tahu. Sekarang kita masuk ke dalam domain. Siapa masih ingat domain? Domain ini bukan maksudnya akun web ya. Karena akun itu beli domain lah. Bukan, ini domain dalam matematika. Domain itu artinya apa? Siapa masih ingat domain? Ruang. Belum pas. Apa arti domain? Daerah asal. Domain bisa diartikan apa? Daerah asal. Jangan lupa lah, udah pernah di SMP nih domain itu. Kalau lupa nggak ingat.
ingat ya karena kurang diulang. Domain daerah asal, nanti kita jelaskan apa saat maksudnya daerah asal, nanti kita lihat. Oke. Sekarang selain sebelum ke range ada namanya codomain. Masih nggak? Codomain. Kalau domain daerah asal, codomain namanya daerah kawan. Nanti kita lihat daerah kawan. Ada daerah lawan. Daerah kawannya ada. Satu lagi range. Lingkar. Range apa range? Daerah hasil. Gimana bedanya? Perhatikan penjelasan Ustaz. Ustaz datangkan sebuah fungsi. Ustaz datangkan sebuah fungsi. Gak usah yang ribet-ribet. Misalnya fx sama dengan 2x. Fungsi nggak? Ini fungsi nggak nih? Hati-hati, jangan terburu-buru dulu memponisnya. Antum periksa dulu. Kembalikan ke bentuk umum. Sama nggak? Hah? Nggak sama? Nggak sama? Sama atau enggak? Ini fungsi atau enggak Ustaz tanya? Bentuk umum ini. Ada yang hilang rupanya? Apa yang hilang di situ? Angka di belakang itu. Ustaz mau tanya, konstanta itu boleh nggak hilang Pak? Boleh. Dan sebenarnya di sini ada konstanta. Ada nggak konstanta di sini? Konstanta. Kalau x itu variabel. Jangan-jangan udah lupa ya. Ustaz mau tanya lah, duanya apa jawabannya dulu dua? Nah, kan lupa. Di bab 1 sudah saya jelaskan. Duanya apa jawabannya? Gila. Semangat lah, Ustaz aja. Ustaz mau masuk ngajar itu baca dulu. Itu guru itu. Antum jangan dikira guru itu masuk ngajar itu nggak baca, salah. Kalau dia nggak baca, blame dia. Guru pun baca dulu. Antum juga gitu. Yang sudah biasa mengajarkan aja harus baca dulu. Konon lagi antum belum pernah, betul nggak? Iyalah, sama-sama baca kita sama-sama proses belajar. Jangan lupa yang udah pernah saya sampaikan. Dua ini apa jawabannya? Koefisien. Lupa. Lantas itu. Lukman lupa, Farhan lupa. Hampir rata-rata coba. Kok bisa gitu? Ingatlah sikit-sikit, jangan hilang semua. Jadi Ustaz ke tegang-tegang murah menerangkannya adalah yang tersisa. Ya kan? Dua koefisien x apa x? Ah, betul. Kenapa antum begitu mudah menandakan x itu apa? Tapi menandakan ini kok bingung, sering lupa. Karena simple kan? Karena katakan kalau dia udah urut notasi itu pasti variabel, gampang kan ya? Tapi jangan lupa lah yang nempel sama variabel juga diingat koefisien. Ini sebenarnya punya konstanta di belakang. Sama nggak kalau Ustaz buat gitu, sama nggak bentuknya kayak gini? Sama. Siapa ada di situ? X-nya sama. Siapa B-nya di situ? Tapi yang namanya ditambah 0 itu nggak ada manfaat apa, nggak perlu dituliskan dia. Gitu. Jadi ketika Anda melihat sebuah format, sebuah bentuk kok beda ya, jangan langsung menjustis itu bukan fungsi bisa, jangan. Tengok dulu betul. Oh bisa jadi nih ada yang dihilangkan konstantanya. Berapa 0? Kan nggak perlu dibuat 2x tambah 0, betul kan? Cukup 2x kan? Oke. Udah. Sekarang masuk domain. Ustaz kasih domainnya. Kasih domainnya. Jadi tadi karena ada masalah teknis, kita tambah lah bentar ya. Oke deh. Oke, domainnya saya masukkan 1, 2, 3. Udah? Kira-kira kalau Ustaz masukkan domain apa tadi artinya? Domain ini yang Ustaz. Domain ini sebenarnya dia sebagai pengganti X.
Iya, dari domain ini, ketika domain itu kita masukkan ke dalam fungsi, ya, maka jadilah seperti ini. Perhatikan, fungsinya dari siapa? fx, ya kan? Gantikan domain, masukkan domainnya sebagai pengganti berarti f1. Berarti f1 apa artinya? 2 kali x berarti 2 kali 1. Paham ya? Kan tergantung berapa x di sini. Ini 5 ganti, 6 ganti, 7 ganti. Ya, berapa jadinya? 2. Masukkan lagi domain yang kedua. Berapa itu? Masukkan lagi domain yang ketiga. Kelompok inilah, kelompok hasil inilah yang dinamakan siapa? Variasi. Jadi kalau digambarkan dia nama Ustaz. Kalau digambarkan coba gitu ya. Di sini berisi siapa? Domain 1, 2. Berarti 1 pasangannya siapa? 2 pasangannya siapa? 3 pasangannya siapa? Inilah kelompok domain, inilah kelompok range. Paham ya? Jadi range itu adalah hasil setelah domain kita substitusikan ke dalam fungsi. Paham? Jadi ini namanya domain, ini namanya range. Oke? Baik, karena memang waktu zuhur sekarang sudah cepat. Sekarang 12.15, 12.20 sudah zuhur. Itu memang ya karena selesai pembelajaran 12.15, tetap di sini aja dulu sholatnya baru pulang. Baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintakan Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih kurang Ustaz mohon maaf. Ini jangan, nanti Ustaz fotokan aja lah. Nanti Ustaz fotokan, Ustaz akan kirimkan ke grup kelas. Antum bisa mencatatnya di rumah dengan rapi. Ya. Sampai di sini saja pertemuan kita anak Ustaz. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.